Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Dwi Cahyani dengan NIM 221352147 sebagai moderator dalam podcast yang membahas mengenai kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Wanda Yudhase dengan NIM 22135211046. Di sini saya sebagai narasumber. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung terhadap sektor kelautan dan perikanan. Namun, menurut Oceanity Index, Indonesia masih menempati peringkat 137 dari 221 negara untuk tingkat kesehatan lautnya di tahun 2019. Selain permasalahan kesehatan lautnya, Indonesia juga mengalami penurunan terhadap tingkat kepatuhan pelaku usahanya. Oleh sebab itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah akan mengklaim mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan masalah dalam sektor kelautan dan perikanan. Namun, menurut NGO, arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo justru berpotensi menimbulkan krisis ekologi, termasuk kerusakan ekosistem laut dan ketidakadilan sosial. Hal ini dikhawatirkan akan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem serta kepentingan kelompok masyarakat marginal di sektor kelautan dan perikanan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini merupakan masalah yang cukup krusial ya. Nah, dengan segala kekayaan yang kita miliki serta banyaknya persoalan-persoalan khususnya di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah regulasi yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Jadi seperti yang kita ketahui, faktanya bahwa pendekatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan dan perikanan. Saya ambil contohnya yaitu perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Jadi esensi lingkungan adalah untuk pencegahan, akan tetapi pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 justru menghilangkan izin lingkungan dan menggantikannya dengan persetujuan lingkungan, di mana perubahan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh hak pengelolaan lingkungan. Padahal ketika masih menggunakan instrumen izin lingkungan, pemegang izin wajib mencantumkan secara detail persyaratan-persyaratan pencegahan pencemaran, kerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi semua kegiatan yang mencantumkan persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Tapi dengan tidak adanya instrumen pencegahan yang ketat, ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir dapat terdampak karena perubahan tersebut. Berarti selain berdampak terhadap lingkungan, perubahan ini juga berdampak besar terhadap masyarakat pesisir. Benar, Branda? Betul sekali. Seperti yang kita ketahui, masyarakat pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya pesisir dan lautnya. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap potensi-potensi sumber daya yang ada. Baik, jadi seperti yang Anda jelaskan tadi mengenai perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, tentu saja pemerintah sudah melakukan evaluasi terkait hal ini. Apa saja dampak positif dari perubahan tersebut? Jadi ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Jadi tentunya ada dampak positif dari pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, di mana hal ini disambut baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian keberadaannya juga tidak hanya mempermudah perizinan, tetapi juga membawa banyak manfaat bagi masyarakat yang berkecimpung di kelautan dan perikanan. Tetapi harus kita perhatikan adalah
kita sebagai pelaku usaha harus memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulan yang dapat saya rangkum dalam pembahasan kita hari ini adalah pengesahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor kelautan dan perikanan memang terdapat dampak negatif jika kita tidak mengikuti syarat-syarat dan aturan yang ada. Tetapi selain itu tentunya terdapat dampak positif dari pengesahan ini bila mana ditaati dengan sebaik-baiknya. Betul. Baik, sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.